A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran. Dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar dari berbagai hal dalam kehidupan kita dalam rangka meningkatkan, ya, kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah, sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang tangguh, ya, di dalam menghadapi kehidupan ini. Tangguh dalam artian tidak mudah digoncang, digoyahkan, sehingga kemudian ketika kita meninggalkan alam dunia, kita termasuk, ya, ke dalam kelompok yang Allah sebut sebagai orang yang muslim, orang Islam, ya, karena Nabi Allah Ibrahim pernah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian sebagai seorang muslim. Nah, ini kan harus tangguh gitu, ya, supaya keislaman kita bertahan sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga, ya, kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program Hikmah kali ini saya ingin kembali, ya, melanjutkan tema tentang ciri, ya, pribadi jahiliyah. Yang episode kali ini kita akan mengangkat ciri yang ketujuh, ya. Ciri yang ketujuh dari manusia, ya, atau seseorang yang disifati sebagai orang jahil, yaitu pribadi yang jahiliyah. Apa itu? Yaitu lebih mengedepankan prasangka daripada logika. Lebih mengedepankan prasangka, ya, ketimbang logika, ya. Nah, berbicara prasangka di dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai dhon, ya. Dalam dialek keseharian kita ada istilahnya suuzon, ada istilahnya husnuzon, ya, yaitu prasangka, ya, persangkaan. Dan kalau berbicara prasangka ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam surah Al-Hujurat, ya, di ayat yang ke-12, ya, terkait dengan bagaimana kita bergaul, ya, berinteraksi sosial. Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu, ya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari zan, ya, atau persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni, ya, ism, ya, karena sesungguhnya sebagian, ya, dari tindakan prasangka itu, ya, atau berprasangka itu adalah dosa. Jadi zan itu adalah sesuatu yang harus diwaspadai, bahkan dijauhi dalam banyak kasus. Jadi yang boleh hanya
husnuzon, baik sangka. Nah, di luar itu kalau ada persangkaan-persangkaan ya, apalagi kemudian bertentangan dengan logika. Ya, karena kalau dalam ilmu usul fikih ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kitab usul fikih mazhab Imam Syafi'i ya, kan kalau berbicara zon itu kan kaitannya dengan pengetahuan ya. Kaitannya dengan keyakinan ya. Kalau berbicara keyakinan ini ada yang didasari oleh ilmu ya. Ada yang didasari oleh prasangka atau zon, ada yang didasari oleh keraguan, dan kemudian ada yang didasari oleh kebodohan. Jadi ilmu itu, pengetahuan itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama al-ilm ya, ilmu ya atau logika, kemudian azan, prasangka ya, atau perkiraan atau prediksi gitu ya, kemudian asyak ya, keraguan, dan kemudian al-jahlu adalah kebodohan. Ya, posisi al-zan ini ya atau prasangka ini ya di bawah ilm ya. Ya, di bawah di bawah pengetahuan ya, di bawah logika. Kan kalau berbicara ilmu itu kan kita berbicara logika ya, kita anggap itu sebagai ilmu karena ya tidak bertentangan dengan logika. Nah dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita ya, dalam menjalani kehidupan ini ya, kemudian lebih ya, mengedepankan prasangka ya, misalnya ginilah ya, kita berbicara kan hidup ini kan dalam hidup kita kan dihadapi oleh pilihan mengerjakan atau tidak. Datang sesuatu ya kan pilihannya kerjain nggak nih ya. Jadi bisa cuma 2 itu kan, kerjakan atau tidak. Nah, ketika dasar kita melakukan itu, ya tidak mengerjakan atau kemudian mengerjakan sesuatu, ya, menolak atau menerima sesuatu, kan 2 itu aja opsinya itu kan. Dasarnya bukan karena logika ya, atau ilmu, tapi lebih kepada prediksi atau persangkaan. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Ini ya masuk ke dalam kategori orang-orang jahil ya, atau pribadi jahil ya. Nah, kenapa demikian? Karena itulah hakikatnya yang terjadi pada masa ya, kalau kita bicara sejarah gitu kan, pada masa Rasulullah SAW ya, ketika Rasulullah dihadapkan kepada orang-orang Yahudi ya, dihadapkan kepada orang-orang Nasrani, dihadapkan kepada orang-orang musyrik ya, orang musyrik dulu yang pertama kan, orang musyrik, kemudian hijrah ke Madinah, beliau ketemu dengan orang Yahudi, ketemu dengan orang-orang Nasrani. Nah mereka yang menolak ya, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, Nasrani yang menolak Rasulullah SAW, dasar penolakannya itu bukan ilmu, bukan logika, tapi prasangka, ya prediksi ya apa namanya, ya prasangka lah, yang tidak didasari oleh logika. Ya, kalau berbicara di definisi zon ya, menurut Imamul Haramain beliau mengatakan wazan tazwij amraini ahadihima azharu minal akhar. Zon ya atau prasangka adalah melihat 2 perkara di mana salah satunya lebih nampak kuat ya dibandingkan yang lainnya. Jadi hanya berdasarkan ya perkiraan ya sangka-sangkaan aja gitu kan. Nah, ini kayaknya yang lebih benar yang ini ya. Kayaknya yang lebih benar ini gitu kan. Bukan kepada logika pengetahuan, bukan sandarannya bukan keyakinan pengetahuan, bukan dasarnya adalah bukan logika pengetahuan, tapi ya kecenderungan hati tadi ya. Jadi kalau berbicara orang alim ya dasarnya kan logika ya, logis ilmu gitu kan, keyakinan dasarnya itu tadi pengetahuan sudah nampak zahir ya, itu sandarannya ilmu. Tapi kalau orang-orang jahil sandarannya adalah dirinya ya, prasangka dirinya. Jadi bukan ilmunya, tapi lebih kepada dirinya. Dirinya merasa yang ini lebih kuat daripada yang ini. Nah karena itu kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya di dalam surah
Al-An'am ya, surah Al-An'am ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillunaka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun." Ya. Jika engkau umat Nabi Muhammad ya mengikuti kemauan kebanyakan, ini kalimatnya, mengikuti kemauan kebanyakan orang-orang kafir di muka bumi ini dalam urusan agama, Allah katakan apa? Iyattabi'una illa dhann ya. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah ya. Yudillu ka an sabilillah. Maka mereka itu ya lebih cenderung untuk kemudian menyesatkan kita dari jalan Allah. Kenapa? Iyattabi'una illa dhann. Karena yang mereka ikuti ya hanyalah persangkaan belaka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah membuat-buat kebohongan. Awalnya adalah satu kebohongan, tapi kemudian dikampanyekan, digembar-gemborkan, disosialisasikan, lama-lama mereka merasa kebohongan itu jadi kebenaran. Kan banyak gitu ya dalam ilmu psikologi gitu, sahabat Edrimia, kalau ada hal, kalau kita meyakini sebuah kebohongan, lama-lama kebohongan itu jadi merasa jadi dalam keyakinan itu jadi kebenaran. Ya, kan ada fenomena begitu ya. Udah jelas-jelas ya nggak ada buktinya, bohong, tapi kemudian disebut saya melakukannya, kemudian ya pada akhirnya orang ini merasa memang telah melakukannya. Itu dalam psikologi ya, saya lupa istilahnya apa ya, tapi ya begitu. Nah, orang-orang kafir itu dulu begitu ya pada masa Rasulullah SAW. Ya, mereka sembah ya sesuatu selain Allah, mereka anggap mereka sesembahan-sembahan itu memberikan manfaat kepada mereka dan bisa menimbulkan mudarat ya. Padahal kan tadinya itu tidak ada ya fakta itu. Tapi kemudian dilakukan akhirnya pun jadi sebuah keyakinan. Nah, ini jadi sebuah keyakinan. Nah, inilah yang kemudian Allah katakan, kalau kita ikuti itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala kita akan disesatkan ya. Akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhann, karena mereka itu ikuti hanyalah persangkaan belaka. Wa inhum illa yakhrusun, dan apa yang mereka yakini itu sesungguhnya adalah sebuah kebohongan. Nah, di dalam surah Yunus ayat yang ke-10 Allah Subhanahu ayat yang ke-36 ya, surah yang ke-10 ayat yang ke-36 Allah tegaskan, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun. Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan atau prasangka. Sesungguhnya prasangka atau dugaan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun berguna menyangkut perolehan kebenaran. Bahasa mudahnya, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Bahwa persangkaan itu sedikit pun tidak akan menambah kekuatan kepada kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Jadi penegasan ini ya sahabat yang dirahmati Allah seharusnya menjadi kewaspadaan bagi kita. Bahwa apa yang harus kita kerjakan, kaitannya tadi opsinya ini kerjakan atau tidak, tolak atau terima, itu kan. Maka sandarannya, kalau kita tidak mau disebut sebagai orang yang jahil atau orang bodoh, sandarannya adalah logika. Ilmu ya, logika. Bukan feeling apa. Feelingnya itu kan kadang kalau dalam situasi yang ya situasi samar yang meragukan, karena kita tidak menemukan dalilnya gitu kan di dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Ya. Nah, kita kan balik kepada ijtihad, keyakinan kita, katakanlah begitu. Tapi ya keyakinan itu persangkaan itu bagi orang yang alim tidak didasarkan oleh ngitung kancing gitu kan. Kalau orang bodoh kan ngitung kancing ya. B, C, buat enggak gitu kan. Itu kan bodoh namanya. Tapi kalau orang yang alim dasarnya ya, kalau dia katakanlah
menduga-duga ini yang kira-kira yang benar, yang dasarnya adalah ilmu, dasarnya adalah logika. Ya. Beda dengan orang jahil, gitu kan. Kan ada juga dalam kehidupan kita hal-hal yang kadang-kadang ya kita mengandalkan perkiraan, gitu kan. Ya, karena belum jelas itu kan. Ya misalnya dalam kasus misalnya ya, istri sudah telat haid misalnya, gitu kan. Nah kita kan ragu ini hamil enggak nih, ya, gitu kan. Ya dibilang enggak, udah telat, gitu kan. Tapi dibilang hamil, kadang-kadang ada juga kasus perempuan hamil ya telat tapi tidak hamil ternyata, gitu kan. Nah, ternyata ada masalah ya. Ada kan perempuan-perempuan orang setahun nggak haid, gitu ya. Kadang 2-3 bulan nggak haid, ternyata bukan hamil, kan begitu. Ragu itu ya. Nah, ini yang disebut zon itu ya begitu, gitu kan. Nah kemudian kalau kita ingin memastikan hamil nggak hamil, nah belilah test pack, begitu kan. Nah, dites tuh pakai test pack, ternyata positif 2+2. Nah ini kan alat test pack itu kan masih perkiraan kan, begitu kan. Udah garis 2. Tapi itu tadi ya, bahwa kita kemudian berasumsi, berprasangka, memprediksi oh ternyata istri saya hamil, dasarnya itu tadi karena pakai test pack itu kan. Nah ini bukan kategori zon yang dilarang, gitu kan, bukan kategori zon yang menjadi ciri pribadi orang jahiliyah. Tapi kalau orang jahiliyah ya kemudian itu tadi ya, wah ini hamil kayak ini, tanpa kemudian ada fakta-fakta, logika tanpa dasar ilmu tadi ya main tebak aja, gitu kan. Ini kalau perasaan saya kayaknya kalau hamil nih, kalau begini nih modelnya nih bakalan hamil, gitu kan. Itu bedanya di situ ya. Tapi kalau kita berpegang kepada tadinya ada test pack yang kita buat, lebih-lebih lagi kemudian pergi ke dokter, gitu kan. Dokter kemudian melakukan serangkaian treatment, gitu kan. Lalu kemudian muncullah kesimpulan sepertinya hamil, nah, positif hamil nih, gitu ya. Nah itu kalau orang alim ya, atau orang yang berilmu ya, kalaupun ada istilahnya prediksi yang dia lakukan, lebih dasarnya sandarannya adalah ilmu, bukan sandarannya prasangka, gitu kan. Ya menduga-duga aja, gitu kan. Ya, feelingnya kesini nih, gitu kan. Tapi dasarnya bukan ilmu. Nah yang dilarang itu tadi ya. Kalau kita orang bodoh ya, atau orang jahil, maka yang kita kedepankan di dalam banyak hal adalah maunya kita, feelingnya kita, ya, tidak disandarkan kepada logika, ilmu, ya, apalagi pengetahuan yang jelas ya, sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbicara ilmu, gitu kan. Maka ilmu yang mutlak dan tinggi dan tidak bisa dibantahkan adalah Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Dan ini harus menjadi sandaran bagi setiap mukmin muslim di dalam memutuskan berbagai hal. Nah orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh ya, tidak menjadikan ilmu, ya, tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya sebagai sandaran di dalam melakukan ya, atau menolak ya, atau menerima segala sesuatu dalam kehidupan dia. Jadi apa ya, kalau bahasa kitanya itu ya, kan ada fenomena orang-orang yang model begitu ya. Buat nggak nih be? Ya, ntar be diimplang dulu, diteleng apa namanya? Ya diimplang ya, di apa namanya? Wah, ya, jadi kayak dukun gitu kan? Ya udah kerjain. Nah, kalau di dalam tradisi-tradisi orang jahiliyah ada yang disebut dengan mengundi. Ya, mengundi itu dasarnya zon. Ya, dasarnya zon itu tadi dugaan prasangka. Atau tatayar gitu kan? Ya. Dipegang 2 burung, ya, burung dipegang, burung kan mana ngerti gitu kan? Dipegang burung tuh ya, satu burung merpati biasanya kalau orang Arab kalau mau pergi gitu ya. Pergi ke arah mana? Ya, terbangin burungnya. Kemana arah burung pergi? Nah dia pergi ke lawan arah. Misalnya burungnya terbang ke kanan, maka dia pergi ke kiri, ke kiri gitu kan. Tatoyar istilahnya, menghindari kesialan gitu kan.
Atau mengundi anak panah gitu kan. Nah, ini siapa gini, nah, kemudian digundi keluar anak panahnya. Yang kayak gitu-gitu dasarnya adalah Allah. Itu memang Allah sebutkan tadi ya di dalam surah Surah Al-Hujurat ayat ke-12 ya. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebahagian besar dari tindakan prasangka itu adalah dosa. Yang kayak gitu ya. Ketika kita ya mengenyampingkan ya Al-Quran, Sunnah sebagai landasan ya kita untuk berbuat dan beramal, maka sesungguhnya kita sudah menurunkan derajat diri kita menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Makanya kan beda kalau orang yang ngerti ya, pertanyaannya ketika dia bingung, ini Allah ridhonya apa ya, dalam Quran, dalam hadis kayak gimana nih. Tapi kalau orang yang yang jahil ya perginya ya ke dukun kan begitu ya, perginya ke orang pintar kan. Orang pintar kan dalam tanda kutip sebetulnya. Gimana nih mbah ya, saya harus gimana ya, ke sana nanti. Pemikirannya sudah berbeda. Maka kita jangan jadi orang yang model tadi itu ya, yang kemudian memutuskan untuk melakukan sesuatu dasarnya adalah prasangka dan bukan logika atau ilmu ya, yang hakiki, yang mutlak, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, Allah sudah menegaskan di dalam surah Yunus ya, ayat yang ke-30 ayat yang ke-35 ya. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq qulillahu yahdi lil haq afaman yahdi ilal haqqi haqqu ayyuttaba'a amman la yahdi ila ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun. Katakanlah Muhammad, apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing kepada kebenaran? Ya, katakanlah Allah membimbing pada kebenaran. Maka apakah yang membimbing kepada kebenaran lebih berhak diikuti ataukah yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu memberikan keputusan? Sudah jelas Allah membimbing kita di dalam Al-Quran, Rasulullah membimbing kita di dalam hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya. Ya, dan Allah menegaskan wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu menyuruh kepada kampung keselamatan. Sudah jelas itu ya. Dalam Al-Quran sudah jelas, dalam hadis sudah jelas. Lalu kemudian kita memilih selain itu. Ayat ini kan istilahnya kan nanya ke kita, kaifa tahkumun, gimana sih kamu ngambil keputusan kan begitu. Kalau memang kamu cerdas harusnya apa? Mengikuti Allah yang jelas-jelas ya di dalam ayat dikatakan apa? Yahdi ilal haq, yang menunjukkan kita kepada kebenaran. Gitu kan. Allah sudah jelas-jelas menunjukkan kebenaran, Rasulullah sudah jelas-jelas menunjukkan kita kepada kebenaran. Lalu kemudian kita masih mengikuti juga yang lain, maka Allah katakan kaifa tahkumun? Fama lakum kaifa tahkumun? Kalian ini bagaimana sih? Ya. Gimana sih kalian ngambil keputusan? Dasarnya apa sih? Ya, kalau di kita orang tua geleng-geleng tuh kalau ketemu anak model begitu, udah tahu di jalan yang benar begini gitu kan. Dipilih juga yang salah kan kita geleng-geleng gitu kan. Nah, yang biasanya kalimat yang muncul gimana sih kamu pakai otak kasih kan begitu ya. Nah, makanya otak jangan taruh di dengkul kan begitu kalau kata orang Betawi. Kenapa? Karena enggak logis gitu loh. Nah, kita sebagai seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan di dalam Al-Qur'an segala sesuatunya dengan jelas ya, sebagaimana disebutkan ini dalam surah Yunus ayat yang ke-37 ya, wa maka hadzal Qur'an ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan secara terperinci ketetapan Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, maka ketika kita kemudian menjadikan selain Al-Quran dan Sunnah sebagai pertimbangan di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu ya, atau meninggalkan sesuatu, nah, ya, kebangetanlah gitu kan. Yang jelas sudah nyata, yang benar sudah nyata, sudah jelas ya. Tapi kemudian kita tidak mau ikut, malah kita pilih yang lain.
Kita manusia disodori nasi gitu kan, kemudian yang kita pilih malah rumput. Disodori nasi ini kalau makan pakai ini gitu kan, tapi justru kita makan rumput karena kita ngelihat sapi, kambing makan rumput gitu kan. Nggak bodoh namanya kita namanya. Ya. Apa tidak bodoh kita ya, di dalam pandangan manusia gitu kan. Disodori nasi tapi yang kita pilih untuk kita makan rumput. Dengan alasan ya kambing, ya, sapi makan rumput. Mereka bisa hidup gitu kan. Nah inilah ya yang harus kemudian kita pahami dan kita hindari, jangan sampai ya kita termasuk ke dalam kelompok kategori orang yang Allah sebut sebagai orang yang jahil, di mana salah satu cirinya adalah mengedepankan dugaan daripada ilmu ya yang telah jelas ya, kebenarannya itu Al-Quran dan Sunnah dalam mengamalkan berbagai perbuatan. Kalau sudah jelas bagi kita ayatnya begini, keterangannya begini, jangan pilih lagi, jangan ada lagi pilihan yang lain selain itu. Bingung gitu ya, ini pinjol ini haram apa halal itu. Udah jelas di situ ada ribanya, ya, masih juga bingung-bingung nanya-nanya, udah clear dalam Al-Quran, wa halallahu al-bay' wa harrama riba, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Masih juga kemudian kita ya, memilih untuk melakukan praktek riba ya, terjerumus ke dalam pinjol gitu kan. Nah, ini yang bodoh kita namanya. Judi juga sama, udah jelas judi itu Allah haramkan ya. Innamal khamru wal maisiru wal ajlamu wal azlamu wal ansabu ya rijsun min amali syaitan. Ya, maisir itu ya, judi itu bagian dari sesuatu yang Allah sebutkan sebagai min amali syaitan, rijsun ya, najis, min amali syaitan, pekerjaan iblis ya, pekerjaan setan. Nah, tapi masih juga kita ke apa namanya terjebak ya, ikut-ikutan juga ya main judi online. Nah ini ya jelas ya kita sedang menurunkan derajat kemuliaan kita ya, ke dalam kelompok orang-orang yang jahil. Ya. Kalau udah jelas clear Allah melarang, menegaskan tidak boleh, maka patuhi itu. Ya udah jangan, ya tinggalin lah. Ya ada tawaran gimana, kepepet kayak gimana, ya kita nggak pakai itu. Bagi kita lebih penting mematuhi apa yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran ketimbang kemudian kita mengikuti ya prasangkaan. Ya. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.